Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah, sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis. 70 hadisnya, 4 cara bacanya. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Atau jangan-jangan tidak kelewat. Baik, yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kenapa kemudian yang kunut dan tidak kunut jadi bermasalah? Saya pernah menangani satu kasus suami istri itu tidak saling tatap semalaman gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Suami pulang dari kantor, kena macet, tiba di rumah malam, gak sempat kemudian ke masjid. Sudah selesai. Nyampe di rumah, ambil wudhu sholat, begitu sholat istri lihat. Ternyata sujudnya itu turun dulu lututnya. Begitu lututnya turun, istri lihat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, ini persoalannya bu. Tanpa muqaddimah. Langsung istri komen pada suaminya, papa sholatnya salah katanya. Jiwa laki-laki bangkit. Yang pemimpin siapa? Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin bukan tegas, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, jarang kemudian menerima saran. Istrinya berkata, ini kisah nyata, papa sholatnya salah. Memang kenapa mah? Harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu yang turun, baru lutut. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis. Bertengkar malam, tak saling tatap, punggung-punggungan, besoknya diputuskan datang ke kami. Ternyata saya lihat dua-duanya gak tahu hadisnya. Istri belajar dari Ustadz A, suami belajar dari Ustadz B. Begitu saya tunjukkan, Pak Ibu, dua-duanya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Ini yang pakai lutut duluan, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor. Nih kiri atas Abu Hurairah, nomor hadis 840. Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Wa'il lihat Nabi sholat, turunnya pakai lutut. Karena lututnya gak bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal. Di suasana itu banyak hadis menunjukkan lutut beliau bermasalah. Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang nyindir ke tiang-tiang, nyender ke tiang. Karena lututnya bermasalah. Usia 10 lutut bermasalah. Abu Hurairah lihat kalau lutut bermasalah, Nabi turunnya pakai apa? Ternyata telapak tangannya dulu. Jadi mau pakai lutut, pakai telapak tangan, dua-duanya ada. Nabi menunjukkan untuk kemudahan sujud, bukan karena persoalan tua dan muda saja. Jadi jangan simpulkan juga kalau ada kemudian anak muda sujud pakai telapak tangannya, tua. Jadi kalau anak muda olahraga cedera dia, lututnya masalah, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar, yang salah sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis, 70 hadisnya 4 cara bacanya. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau sudah silent, sir, tidak usah ditempel ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir pelan yang dengar kita. Yang ketiga, bisa tak usah dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat riwayat Abu Hurairah,
baca jahar rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Empat-empatnya ada dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan, dirangkum oleh 4 imam besar dipilih oleh mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Malik lahir 93 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, saya pilih yang jahar. Karena ini tidak baca, populerkan yang dibaca supaya diketahui. Imam muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i, memilih yang keempat. Yang ini tidak baca, yang ini baca keras, saya pilih kemudian yang tengah-tengah silent. Kok tiba kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Muhammadiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Padahal zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, zaman Nabi belum ada. Yang NU benar, yang Muhammadiyah benar, yang salah yang tidak sholat. Saya 2010 itu tugas di Mekah, menerima jemaah pertama Isya. Qadarullah imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah mengatakan istau, istaqimu, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komen jamaah samping saya persis, pertama masih ingat saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah ini yang harus diperkaya para ulama kita itu. Muhammadiyah bagus, NU bagus, persaudarakan semuanya, Muhammadiyahnya, persisnya, dewan dakwahnya, ketemu di masjid yang sama, yang pimpin ini kunut, yang tidak kunut aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, belakang amin. Gantian begitu, yang pimpin yang tidak kunut, yang makmum tidak perlu sujud sahwi. Paham? Takbir. Bagian pertama.